Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu taqarruban ta'adduban ta'abudan wa tashakkuran ilallahi ijlalan wa ta'diman lillahi wa muhibban li jamali wa imtithalani awamiri ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlumi bimahabbatika wa rahmatuka wa maghfiratuka rajai wa ilmuka bihawaiji dini wa dunyaya wa akhirati. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Labbaika wa sa'daika wal khairu kulluhu fi yadayk. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Hadirin rahimakumullah. Orang beriman wajib percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang disembah. Jika ia masih memiliki keyakinan bahwa ada kekuatan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti ia melanggar kewajibannya, pasti mendapat sanksi, yaitu dianggap musyrik. Begitu pula dalam rukun Islam, misalnya ada kewajiban sholat, puasa, zakat, dan lain-lain sebagainya. Bila seseorang telah mengaku Islam tetapi tidak menunaikan sholat, maka jelaslah ia melanggar kewajiban. Ia telah bersaksi dengan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, tetapi tidak menjalankan puasa di bulan Ramadan ataupun tidak mau mengeluarkan zakat dari hartanya, maka tentu ia akan menghadapi sanksi hukuman sebagai konsekuensinya. Berbakti kepada ibu, orang tua hukumnya wajib sejajar dengan kewajiban sholat, zakat, atau puasa. Bahkan sebagian ulama berpendapat kapasitas perintah berbakti kepada ibu, orang tua sejajar dengan perintah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, menyembah Allah itu penting dan berbakti kepada ibu juga penting. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Wallahu a'lam bimuradihi. Menurut sebagian ulama mufassirin, setelah Allah memerintahkan manusia untuk menyembah Dia satu-satunya Tuhan, lalu dilanjutkan dengan perintah berbuat baik kepada orang tua. Ini mencerminkan betapa urgennya berbuat baik kepada orang tua. Berbuat baik kepada kedua orang tua, terutama ibu, adalah berbakti dan patuh kepadanya. Selama perintah orang tua tidak mengarahkan kita kepada kemusyrikan dan kebatilan, kita wajib mematuhi. Adakah misteri di balik berbakti kepada ibu sehingga perintah Allah itu diulang-ulang dalam Al-Quran? Misalnya dalam surat Al-An'am ayat 151. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla
تشركوا بي شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. Katakanlah, marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu janganlah kamu bersekutukan sesuatu dengan Dia. Berbuat baiklah terhadap kedua orang tua dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rizki kepadamu dan kepada mereka. Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan sesuatu sebab yang benar. Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya. Quran surat Al-An'am ayat 151. Wallahu a'lam bimuradihi. Menurut sebagian ulama bahwa rahasia besar di balik perintah berbakti kepada orang tua adalah karena ibu memiliki karomah atau keramat. Doanya sangat makbul dan kutukannya manjur, membahayakan. Oleh karena itu, betapa bodoh orang yang masih memiliki ayah dan ibu tetapi disia-siakan. Betapa dungunya jika ia tidak berbakti kepada mereka. Sikapnya yang bodoh justru akan mengantarkan kepada jurang kesengsaraan hidup. Jika kita mengaku beriman kepada Allah dan kitabnya, maka renungkanlah dua ayat di atas. Kewajiban berbakti kepada orang tua itu mutlak, tidak boleh ditawar. Sebagaimana perintah sholat tidak ada keringanan kecuali bagi yang udzur. Sayangnya di antara kita banyak yang paham tentang ilmu agama dan tekun menjalankannya, namun di sisi lain ada yang terlupakan. Tak sedikit di antara kita yang ingin menyempurnakan amal taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi mengabaikan ketaatan kepada orang tua, terutama ibu. Beberapa tahun yang lalu seorang wanita tua menangis sendirian di sebuah rumah, layak disebut gudang, sementara beberapa ratus meter dari tempat itu ada sebuah pengajian yang dihadiri banyak orang. Ketika ditanya mengapa menangis seperti itu, dia menjawab, saat ini hatiku bahagia. Aneh, mengapa menangis seperti itu? Bahagia campur bersedih. Ditanya lagi, mengapa bersedih bu? Wanita tua itu memberi isyarat ke arah sebuah pesta di sebelah sana. Di sana anakku mengundang banyak orang karena ada pengajian tasyakuran haji. Sebentar lagi ia dan istrinya mau menunaikan ibadah ke Baitullah. Mengapa ibu tak ikut serta ke sana? Itulah yang membuat hatiku sedih keluhnya. Ia kemudian bercerita bahwa ia harus saja datang dari desa kampung halaman ke tempat itu bersama beberapa orang untuk menghadiri anaknya yang sedang tasyakuran hendak berangkat haji. Namun oleh anaknya ia diminta untuk tidak ikut membawa bersama mereka yang datang di acara tersebut. Anaknya merasa malu, izin kepada teman-teman bisnis dan para tetangga di perumahan itu. Begitu tragis memang, tapi itulah fenomena dalam kehidupan. Mungkin kenyataan tersebut dialami pula oleh beberapa orang tua yang anaknya sudah kaya, tetapi karena malu memiliki ibu yang sudah tua sehingga sang anak menyembunyikannya. Rasa gengsi dan jaga kehormatan diri menghalangi mereka untuk berbakti kepada orang tuanya, ibunya. Padahal doa ibu itu makbul. Anak bisa berhasil menjadi orang kaya, salah satu di antaranya berkat dukungan dan doa sang ibu. Karena patuhilah ibumu, sebagaimana sabda hadis Rasulullah SAW bersabda, Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala
ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati? Qala ummuka. Qala thumma man? Qala ummuka. Qala thumma man? Qala ummuka. Qala thumma man? Qala thumma abuka. Seorang datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya, wahai Rasul, siapakah orang yang paling berhak aku patuhi? Rasulullah SAW menjawab, ibumu. Ia masih bertanya, lalu siapa lagi wahai Rasul? Dijawab, ibumu. Ia bertanya lagi, siapa lagi? Rasulullah menjawab, ibumu. Orang itu masih bertanya, kemudian siapa? Barulah Rasulullah SAW menjawab, bapakmu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Begitu mulianya sang ibu sehingga sampai 3 kali Rasulullah SAW menjawab atas pertanyaan orang tersebut. Oleh karena itu, mungkin sekarang ini sang ibu masih hidup, mintalah maaf bila pernah menyakiti hatinya. Tingkatkan kepatuhan dan berbakti kepadanya. Layanilah ia dengan sabar dan lembut ketika usianya ulur. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa qala wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.